Terus di ekor mata gue ini kayak ngeliat orang mau turun tangga tapi ngeliat gue kayak kaget. Kayak ngeliat orang begitu gitu jadi otomatis gue begini kan. Gue begini, sosok putih langsung kayak bener kayak film-film sih kayak set langsung nutupin tangga di atas langsung begini. Kembali lagi ya di podcast Malam Kliwon, masih di seri yang sama nih. Kembali lagi di perbincangan malam. Oh udah nggak ini. Oh udah cabut. Sorry. Udah pulang. Siap. Langsung ke Kaban Jahe. Seru banget ya. Aduh. Orang Batak nyasar di Brebes. Ketemu ibu-ibu kakinya ke belakang. Kayak unik. Itu kakek-kakeknya. Oh itu kakeknya, iya benar. Oke, nggak kalah seru. Kita langsung ada tamu yang kedua untuk berbincang-bincang di perbincangan Malam Kliwon nih. Betul. Ya? Seorang teman Kliwon yang sebenarnya udah janjian lama pengen main ke perbincangan. Tapi karena pekerjaan, jadi bentrok terus tuh waktunya. Dan akhirnya malam hari ini bisa terrealisasi. Langsung aja kita panggilin Mas Andri. Mas Andri, apa kabar? Akhirnya kita bisa Silakan Mas Andri. ngobrol-ngobrol nih. Mas, Siap, apa kabar? Pak, sehat. Nah, Mas Andri mau minum apa? minum apa? Teh manis anget aja. Sama bakarin. Aku mau bakso dong. Mas Kino. Bakso ini. Ya, boleh. Bakso sama Saya sosis saja. sosis sama bakwan 2 boleh, Mas. Jangan Siap. kosong ya, Mas. Jangan kosong ya. Iya. Siap. Saya mau bakarisanya lah. pokoknya. Wah, lu cakep bininya itu. Nggak usah ya. Too much information. Mas Andri. Iya, Mas Bimo. Domisili di mana sih? Domisili di Bojonggede. Oh, Bojonggede. Bojonggede, Bogor. Tiap hari pulang pergi Pulang pergi. kantor keretaan berarti. Motor sih. Oh, Ujung ke ujung itu lah. dari lahir sudah di Bojonggede, Mas? Belum, enggak? Besar di Depok sih. Oh, besar. Margonda sih. Oh, Margonda. Kirain di Bojong kecil waktu kecil. Kalau waktu kecil bojongnya belum gede amat kan? Gede banget. Apaan sih? Bojongnya gede. Bojongnya gede amat. Mas Andri ini kerja di daerah kota ya? Kota, betul. Kota ini ya, maksudnya kota Jakarta, bukan di Jakartanya, tapi daerah kota dekat Harmoni sana. Ya, Itu kan ya, ya, bener ya. cukup ujung ke ujung kan? Ujung ke kalau ujung. kerja. Iya. Padahal mah kalau kereta mah sekali Iya, jalan. makanya tadi gue pikir keretaan, motoran ya. Motoran. Oke. Profesinya Mas Andri ini mengharuskan dia sampai ke kantor tuh paling awal. Paling awal. Dan kalau pulang, seringnya paling terakhir. Paling terakhir. Kadang jam 12:30 malam baru pulang. Terus masuk lagi? Masuk lagi ya, paginya lagi. Jam 6 udah di situ Jam lagi? Cuman ganti baju doang, Mas, ya Allah. Dengerin perusahaannya. Nggak apa-apa, dengerin aja. Dengerin mau cerita maksudnya. Iya, ini cerita. Senang. Nah, kantor Mas Andri silakan ya, Mas ya. Iya, Mas. Nah, kantornya Mas Andri ini bentuknya gedung, ruko, rumah atau apa? Bentuknya gedung sih. Oh, Bekas gedung. peninggalan Belanda sih, Kang. Lanjut Mas, gimana ceritanya? Oke. Jadi ini awal dari tahun 2013 sampai saat ini ya. Jadi itu awal-awal 2013 pertama kali lulus sekolah, terus kerja sana sini ternyata dapat lowongan kan di situ kan. Udah nih dapat info di situ, terus masuklah diterima gitu kan. Nah awal pas saya ngelihat kok ini kayak bentuknya kayak lorong, kayak penjara gitu tuh. Oh, bangunannya. Jadi kayak tralis segala macam kan. Udah tuh pas ke situ tanya nih sama leader kan, udah siap kerja belum? Siap. Ya udah hari ini gitu kan. Udah tuh. Nah, singkat cerita sudah training segala macem. Tidur nih, maksudnya jam makan istirahat kan. Terus kata senior, dulu mau makan apa mau istirahat? Ya udah deh di toilet aja. Jadi tuh bentuknya toiletnya itu tuh emang karena gedung tua ya. Jadi tuh gedung tua udah dimasuk cagar budaya sih. Jadi kayak mau direnov sekalipun nggak bisa. Iya, nggak boleh dutak-atik gitu. Nggak boleh dutak-atik. Oke. Nah bentuk toiletnya itu urine airnya itu lebih ya segini kita lah, sedada. Jadi lebih tinggi urine airnya. Jadi bener-bener kayak bentuk zaman Belandanya itu. Gitu. Udah nih singkat cerita istirahat.
kan pintu-pintu Belanda kan tebal-tebal kan Mas ya? Betul. Jati gitu, tebal tinggi kan. Udah nih, udah tidur di itu aja tuh, di ada toilet tapi ada gudangnya. Iya. Nah gudangnya ini dipakai sama teman-teman senior gue ini nih buat naruh-naruh kardus gitu lah. Oke. Udah tidur situ aja katanya. Aman nggak? Aman, udah tuh. Namanya baru pertama kali kerja pasti kan bawa bekal kan. Betul. Udah nih siap-siap nih gitu kan. Makan nih. Jadi posisinya nih pintu, nih gua nih di sini nih duduk kan. Dan terus kaki dinahan pintu. Biar takutnya kan namanya orang nggak dikenal apa gimana kan, takutnya kan nggak enak juga kan. Nahan pintu sambil makan. Nah abis makan penyakit nih mulai nih ngantuk. Oh ngantuk. Kaget gitu penyakit aja. Udah ngantuk, tidurlah. Tidur sambil gimana sih jongkok terus begini dah. Iya, begini ngeringkuk. Ngeringkuk, tidur. Kayak cuman 15 menit apa 10 menit gitu. Terus tangan gue kayak diginiin bang, dicolek sekali. Terus gue bangun begini kan. Pikiran gue apa gue kena kardus nih, soalnya gue posisi gue di pojok kan, tidur begini. Apa gue dicolek kayak gara orang gitu kan, cuman kardus doang. Udah tuh tidur lagi, begitu lagi. Colek, bangun lagi. Kalau otomatis kalau orang masuk pasti kan keganjel sama kaki gue kan, pasti ketahuan kan. Udah tuh, nah ketiga kalinya itu berasa banget bang, ada yang megang tapi tangannya keriput. Nah otomatis gue di situ namanya belum istirahat kan, masih capek, apalagi baru pertama kali kerja. Wah ini nggak beres nih, udah nih gue keluar nih. Entah gue pertama kali gue nggak tahu gue harus kemana, gue nyari deh warkop terdekat. Gitu lu kan. cabut dari situ cabut. pokoknya? Pokoknya kayak dulu kan di sana kan ada yang kopi pakai sepeda tuh. Ya, Starling. Starling. Udah gue cari Starling deh, gue ngopi di situ. Udah nih, nah datang nih senior gue nih, tadi nyuruh ke kamar mandi kan, istirahat. Dah lu nggak jadi istirahat? Nggak jadi gue, emang apa? Dia ketawa-tawa tuh dia. Emang apa? Enggak, jangan banyak-banyak bengong aja di sini, katanya gitu kan. Udah tuh, pikiran gue kan namanya ya makhluk begitu kan datangnya malam ya bang ya? Iya. Nggak pernah ada pagi, apalagi siang kan. Udah nih, nah datang nih hari berikutnya nih. Hari berikutnya, nah itu pas hari Sabtu. Jadi gue masuk Jumat, nah hari Sabtunya kan gue harus masuk tuh. Iya. Karena di gedung itu ternyata lagi ada renovasi. Oke. Renovasi, tapi cuma ditutup pakai gypsum segala macem. Nah udah nih, ke lantai 2 kata temen gue, Pak Jenal, Ri temenin gue yuk. Kemana? Ngambil lemari, jadi lemari-lemari yang tua tuh zaman Belanda, diturunin ke bawah. Wah berat bener itu. Turun ke bawah. Nah posisi itu kayu jati bang. Jadi kan ya gimana nih, berdua doang gitu kan. Ya udah seret aja kata gitu kan. Nah lewatin tangga nih, gue di bawah kan megangin, teman gue nahan di atas gitu kan. Udah, yang namanya tangga kan begini bang ya, tangga terus L begitu kan. Iya. Terus langsung ke bawah kan. Nah posisi gue lagi di bawah begini, terus di ekor mata gue ini kayak ngeliat orang mau turun tangga tapi ngeliat gue kayak kaget. Kayak ngeliat orang begitu gitu jadi otomatis gue begini kan. Gue begini, sosok putih langsung kayak bener kayak film-film sih, kayak set langsung nutupin tangga di atas langsung begini. Itu cewek sosoknya Belanda tapi rambutnya nggak pirang. Nah itu dia baju putihnya baju putih lusuh tapi baju putih tidur. Oh baju tidur Baju ya, tapi kayak piyama dulu piyama. ya? Bukan piyama, jadi kayak modelnya kayak Daster. gaun tapi untuk kayak buat zaman-zaman dulu kayak tidur lah kalau kita di TV kan suka begitu kan. Iya. Gue sempat nge-freeze nggak tahu berapa detik, terus sampai temen gue, Ri, gitu kan. Terus langsung kayak pengen digebrak lemarinya kan. Ngapa lu? Enggak. Mungkin temen gue tahu, si Pak Jenal ini tahu kan. Iya. Yaudah yuk, turun. Udah seret aja, seret. Seret kan. Taruh di ujung tangga, udah cabut. Makan dulu segala macam, udah tuh. Nah besokannya tuh hari Senin ditanya kan, lu ngeliat apaan? Gue ceritain, gue ngeliat ini. Ya udah sabar aja, kenalan kali, kata gitu kan. Udah nih. Nah udah begitu, datang lagi nih gue ke berapa hari berikutnya, gue masuk jam 6 pagi. Jadi kan tuh lorong panjang kan.
Nah lorongnya ini bang, bentuknya kalau abang mau tahu kayak apa ya? Kayak lorong bioskop atau kayak lorong hotel. Ya. Oke. Nah, jadi ada pilar-pilar, lorong. Nah, yang kamar-kamarnya ini nih khusus buat dia CEO, buat grup head segala macem lah, ruang-ruangannya. Udah gue ditempatin di situ. Udah nih pas gue lagi lobby dusting tuh yang pakai sapu yang biru tuh, gue yang ngelabu. Terus kayak ada orang tuh pas gue lagi nunduk begini kan, nunduk begini, terus kelebatan kayak ada yang ngintip, terus gue liatin kayak nutup lagi. Oh, ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip. Nah itu kan pilar kan ada 3, ada 4 apa gitu dari ujung kan. Terus pas makin gua maju, makin dia maju. Oh. Jadi dari pilar ke pilar. Adanya pilar sebelah kiri. Gua kan yang lobby begini, pas dari kiri dia ketutup, pas gua begini dia kayak begini nih. Wih, Terus begini lagi. Terus apaan tuh ya? Gua gituin kan. Udah nih, penasaran kayak mungkin kata gua, paling ini teman gua nih, senior gua nih, gitu kan. Karena posisi itu udah jam 6, mau setengah 7 lah. Tapi orang masih sepi. Siapa sih? Gitu. Udah tuh pikiran gua, gua kerja buru-buru nih. Makin gua deketin, makin maju bang. Akhirnya penasaran gua kayak mau ngerjain gua nih. Gitu Oke. kan. Gua samperin bang, kosong nggak ada orang. Nah, udah gitu, gua cerita lah ke teman-teman gua kan. Gua ngeliat ini. Nah, ada nih satu nih senior gua. Kita sebut aja namanya Teteh lah ya. Cewek nih. Cewek. Gua sering manggilnya Teteh. Gua berpuluh-puluh tahun di sini, belasan tahun gua nggak pernah ngeliat gitu-gituan gitu kan, capek kali lo gini. Iya, gua gituin kan. Udah. Nah, selang beberapa bulan ada nih acara nih di kantor. Acara di kantor. Nah itu gua harus datang nyampe kantor jam 4:30. Jam 4:30, jam 5 nyampe situ, nyampe kantor. Udah nih, pas gua naik ke atas, jadi tuh namanya karyawan pasti kan ada ruangan khusus kan ya, ruang belakang lah. Jadi naik tangga lagi, pantry. Nah dari pantry-nya ini ada pintu, 3 pintu nih. 3 pintu untuk menuju ke lorong yang tadi. Gue udah was-was nih, jam masih sore, masih pagi nih. Takutnya kayak takut ngeliat yang udah-udah kemarin lagi kan. Udah tuh, gue pengennya sih masuk pintu yang paling kiri, yang nomor pertama. Cuman karena itu lampunya, saklarnya di pintu nomor 3, otomatis tempat gue yang tadi nih, tempat gue yang pertama gue dateng, otomatis mau nggak mau daripada itu lampu, gue harus balik lagi, tambah was-was lagi kan. Nah mau nggak mau lah, gue masuk tuh pintu lewat situ kan. Pas gue buka pintu, gue intip. Nah ini ada, jadi pas lorong, sebelah kanan ini ada ruangan pertigaan gitu. Ada temen gua Pak Jenal ini, cuman dia pakai kemeja putih, celana hitam. Oh kayak anak magang? Bukan kayak anak magang sih bang, kayak kemeja putih putih kerja, gitu hitam gitu kan. Terus emang selalu pakai baju itu sih dia di kantor. Terus gua bilang kan, tumben nih orang jam segini udah datang gitu kan. Gua niatnya mau kagetin nih, gitu kan. Gua buka pintu. Kaget gua. Maaf mas, kaget saya. Maaf, sorry. Pas gua buka pintu, gua intip, gua kagetin. Jadi posisi kan dari lorong itu kan ya lebarnya ya. Lebarnya bangsa 2 meteran lah ya. 2 meter sampai 3 meter. Otomatis kalau kita buka pintu kita agak maju dong. Ya kan? Jadi space agak dikit kan. Nah itu sosok itu langsung tutupin saklar di depannya, di belakangnya, jadi set, begitu tuh. Nah itu bentuknya bang dari laki, jadi kayak gaun, terus lama-lama lebar, tinggi. Nah tingginya itu namanya gedung tua, kan bisa umumnya rumah kan 3,5 meter ya plafon. Kalau di gedung itu bisa 6 meteran. Nah itu tinggi seplafon itu, mentok. Jadi pas gue begini nih, pas gue astagfirullahaladzim, begini nih, lama-lama kayak balon bongkar tinggi ke atas, rambutnya sepanjang, langsung turun ke bawah lagi. Langsung gue kayak
dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak balon. Gue ngikut kayak balon, jadi kayak aduh merinding banget. Jadi pas gue mau ngambil naruh tas di loker gue, tuh kayaknya jalan dari situ tuh ke loker gue tuh kayak lama banget. Kayak paling lama di situ kayak gue jalan. Gue sampai deg-degan kan, ini gimana nih gue gituin kan. Udah, gue taruh tas gue di loker, gue banting, gue tutup. Nah, pas buka loker kan ada pintu kan, di buka pintu, nah sini ada lemari buat naro pajangan lah, piagam segala macem. Nah, gue sangkain itu tuh cewek yang tadi tuh nyamperin gue. Ternyata si teteh ini buru-buru juga, posisi sama kayak gue. Jadi pas gue buka, nah si teteh ini nih dateng, jadi sama-sama kaget. Astagfirullahaladzim, gue gituin kan. Lo kenapa teh? Gue ngeliat orang di depan pintu. Putih ya? Iya. Tinggi? Iya. Sama apa yang gue lihat. Gituin. Udah dah tuh, mau nggak mau, udah gimana nih? Udah ada lu ini, gue gituin kan. Udah tuh kerja ada tuh seperti biasanya. Nah kerja, siap-siap untuk acara direksi ini. Namanya direksi kan pasti kita nyiapin kayak prasmanan kan. Nyiapin prasmanan, nah itu kita ada, waktu itu inget banget gue menunya itu kepala kakap. Ikan kepala kakap. Enak tuh. Iya tuh bang, saya juga mau. Nah itu pas gue ngambil pelan, nah itu gue ngelihat sosok cewek pakai gaun juga gitu, ngeliatin begini nih, terus pergi lagi ke ruangan, ngeliatin makanan itu. Kepala, iyalah, lapar kali dia. Makanan ngeliat begini, ngeliat, udah balik lagi. Nah kan kita namanya tamu udah cabut kan, pasti kan masih ada sisanya, kita makan lah gitu kan. Rasanya sih karena itu udah langganan kan, rasanya itu ada rasanya, cuman bagi kita tuh ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak kalau orang-orang kan katanya kan kalau makanan itu kayak hambar segala macam. Yeah. Ini ada rasanya, cuman nggak seperti biasanya lah gitu lah. Rasa bumbunya kayak cenderung hambar gitu. Nah iya seperti itu. Tapi pasti posisinya panas segala macam kan. Udah nih, nah gitu. Nah sekian beberapa bulan, datang lagi nih gue pagi kan, 5:30. Gue masuk ke ruangan, gue nyiapin. Kan emang posisi gue kan kalau biasanya kalau masuk ruangan kan ya assalamualaikum lah. Walaupun ini assalamualaikum, gue buka pintu. Pas gue buka pintu, jadi tuh ruangan grup head gue kayak betul kayak kamar gitu kan. Di ruangan itu ada pintu lagi untuk panel. Pas gue buka pintu, assalamualaikum, tuh dari panel keluar bang. Jadi pas gue ngelapin meja nih, lapin meja, terus di ekor mata gue nih, dia keluar nih, keluar lewatin gue, pintu. Nah di depan ruangan grup head gue ini kan ada sofa kayak buat tamu lah, buat nunggu di lorongnya itu kan. Terus dia begini nih, begini, dia begini dengan posisi pakai topi putih. Gue ingat banget ada bunganya sini merah. Posisinya ya bilang cakep sih, maksudnya kayak. Terus kayak gaun tapi bawahnya megar. Terus duduknya begini nih. Begini sambil gue elap-elap, terus gue nengok ke kanan kan. Senyum bang. Ngeliatin gue gini. Begitu kan, terus gue bingung nih. Kalau gue senyumin balik. Iya sih. Kali. Terus ini noni kan? Iya. Terus gua elap-elap. Kalau gua tetap di situ, ini kerjaan gua nih yang tempat-tempat lain ini terbengkalai nih. Takutnya ntar bos datang atau jadi masalah kan. Ini gimana nih? Akhirnya gua paksain buat ya udah dah Bismillah deh gitu kan. Ya udah. Gua nengok nggak ada tuh. Oh hilang. Udah gua ngelewatin bangkunya, jadi sopanya, ini gua ngelewatin, nggak ada. Nah di ruangan sebelahnya gua masuk, gua nengok, dia duduk, masuk lagi ke ruangan itu. Jadi pas masuk udah nggak ada lagi. Dah itu udah beberapa itu, ada lagi nih temen gua, Sekwan sama gua
lagi barengan nih. Gue lagi cuci piring, Sekwan habis turun jaga lah. Ini Sekwan nama orang nih ya? Sekwan ini security wanita. Sorry, baru tahu gue. Security wanita itu. Sekwan. Datang, terus Dri, temenin gue yuk. Temenin apaan Sel? Namanya selfie kan. Dompet gue ketinggalan di bawah. Jadi tuh yang tadi gue bilang, pas mau nembus pantry itu ada meja kan. Meja buat orang kayak apa sih? Monitor lah, buat ke CCTV gitu kan, jaga security. Dompet gue ketinggalan di bawah. Dah lu ambil aja sih, gitu kan. Nggak, tolongin gue, bantuin gue, gitu. Ini kayak ini buru-buru sama takut nih si selfie ini jadi satu nih. Ya kan? Pas, yaudah deh gue temenin deh, gue gituin kan. Gue temenin, posisi lampu mati. Jadi tuh meja kantor, meja CCTV itu bangkunya mepet ke meja. Jadi pantulan, karena gelap, pantulan layar ke bangku kan, otomatis belakangnya ini kan kelihatan ya bang ya. Nah itu enggak bang, belakang itu gelap. Jadi di meja pas gue nyampe tangga, turun tangga, gue masih selfie lihat-lihatan nih, lihat-lihatan, ngeliat apaan lu dalam hati gitu kan. Terus udah dah, tangan gue ditarik, pas mau nyampe ke dia, itu sosok hitam itu begini bang, ngeliat gue begini. Terus gue turun, si selfie, udah Sel, gue cabut, gue takut kan. Gue mau naik ke atas, si selfie megang tangan gue. Tar dulu, dompet gue. Masalahnya kartu keretanya dia di dompetnya kan. Gue nyalain lampu, jadi tuh meja, bangku tuh nggak digeser sama dia. Jadi pas buka laci, langsung diambil, langsung tutup sama dia. Lampu gue nyalain, gue naik ke atas, gue sama si selfie ini tanpa aba-aba nengok barengan ke bawah. Nah itu kelihatan bang, kelihatan lagi tuh bangkunya belakangnya kelihatan lagi sama cahaya lampu. Itu. Jadi kayak sempat ketutupan gitu karena si sosok tadi. Iya. Itu aja sih. Oke, itu ibaratnya kompilasi pengalaman lu selama kerja di sana dari 2013 ya? 13. Sebenarnya sih banyak kayak minor-minor sih, kayak ngelihat suara terus kayak ngelihat orang yang sama. Iya, teman kerja lu ternyata bukan. Iya, jadi kayak gue kan tandeman nih sama si Pak Jenal ini. Kadang ngelihat karyawan, sebenarnya dia udah pulang dari 4:30. Pas dia beli makan, pas dia balik beli makan, kok ini si Mbak Rina ini kok masih ada, gitu kan. Udah pulang, iya masih ada, gitu. Ditiruin ya. Nah posisi kayak dia pakai tas apaan? Pakai tas merah, terus pakai jaket coklat. Ya iya emang dia pulang jam segitu, udah pakai baju gitu kan, gitu kan. Udah gitu sih. Itu dari banyaknya pengalaman yang dialami sama karyawan, sama tadi security, dari pihak kantor sendiri emang nggak ada upaya apa-apa ya? Kayak ya udah aja udah. Kalau itu pernah, maksudnya pernah pengajian kah? Iya, pengajian, kalau pengajian kita kan kalau bulan puasa kadang-kadang suka pengajian. Cuman yang gue perhatiin kayaknya gangguan itu terjadi kalau kita ada renovasi kayak ruangan ini mau direnovasi nih. Pasti ada aja tuh. Oh, tiap renov keluar pasti ada aja, iya. Kalau sosok yang pasti ada tuh apa? Yang jadi terkenal di bangunan ini. Si Noni itu kah atau si hitam itu kah? Kalau lebih ke si Noni sih. Lebih ke si Noni. Si Noni sama gua nih sama Pak Jenal ini nih namain sosok yang cewek yang gua ngeliat di pintu itu tuh, yang papasan gitu kan. Gua nyebutinnya si Gondrong sih. Si Gondrong? Iya, kayak awas lu di bawah ada si Gondrong gitu. Soalnya kan ini panjang banget bang, jadi kayak berapa meter Jip? Itu yang tinggi tadi? Yang tinggi tadi. Kalau yang Noni tadi? Noni itu beda, jadi kalau Noni itu adanya di sebelah kiri. Lu bikin sebutan nama nggak buat dia? Enggak sih. Kenapa? Padahal kan sosoknya lebih cantik, memorable gitu. Gimana ya, kayak auranya lebih kuat kali. Lu kebayang nggak sih pas dia senyumin itu, lu ini nggak kebayang sampai sekarang nggak? Kebayang bang. Mukanya kayak gimana? Kebayang. Jadi tuh yang sosok Noni ini sama sosok yang tiba-tiba gede itu kayak gue bisa ngerasain nih. Oh, yang Noni ini kayaknya baik nih. Oh, ininya ya. Auranya. Ya. Nah, yang lebih kayak ini kayak anjing jahat nih.
kayak sih lebih kayak bikin gue merinding. Iya. Kalau yang Noni itu kan gue nyatai aja bang. Oh. Jadi kayak lu ada di sini, oh udah gitu. Iya. Situ. Selain Mas Andri sama Pak Jainal, karyawan lain tahu nih ada si Gondrong nih? Atau tahu. Okay. Sampai grup pet gue ini, dia kan baru pindah kan, kayak di tempat gue ini baru sehari apa seminggu gitu. Jadi pas mau sholat itu ada yang bisikin. Apa? Jadi kayak bisikin, gitu dah. Oh, suara-suara nggak jelas. Nah itu posisinya ada di ruangan yang gue ketemu si Noni itu. Iya. Jadi sama dia panel gitu tuh lampunya dimatiin bang. Sama dia nih Sama bos gue. Oh. Dimatiin lah. Dateng nih mungkin udah sana bukan terkenal ya kayak. Udah temennya si Andri itu mah, panggil si Andri gitu kan. Gue di sidang nih ceritanya kan. Di sidang kan. Kamu ngeliat apa di sini gitu kan. Makan gue dibilang sama teman gue, lu kalau misalkan ngeliat apa-apa, lu jangan sampai orang karyawan tahu. Oh, gitu kan. Dikip aja. Paling gue ngobrol sama ya yang kita-kita aja. Ya, paham. Enggak bu, nggak ada apa-apa. Udah ngomong aja katanya. Enggak bu, nggak ada apa-apa. Udah ngomong aja katanya. Orang sini katanya kamu temenan sama orang sini katanya gitu kan. Terus gue bilang, emang ngapa bu? Gituin kan. Iya ceritain tuh dia, saya waktu mau sholat dibisikin. Bisikin gimana bu? Nggak jelas suaranya, suara cewek tapi kayak gitu-gitu. Pas gue ngeliat itu lampu panel itu dimatiin. Terus emang kenapa Andri? Setahu saya bu, yang sebelum-belumnya emang lampu itu dari pertama gue datang bang, lampu itu nggak pernah mati. Nyala terus. Jadi mungkin itu kali bu, karena itu lampunya dimatiin. Ya udah kamu nyalain. Ya gue suruh nyalain. Lu suruh balik kan? Iya. Gua yang mau mati. Enak aja main saya mulu. Iya lebih gitu sih bang, udah. Oke. Bangunan tua ya, bangunan Belanda itu memang menyimpan menyimpan sosok-sosok yang seperti itu. Kan kalau di ke belakang gitu ya, bangunan Belanda pasti isinya noni gitu. Kalau beralih ke penjajahan Jepang gitu, biasanya prajurit Jepang gitu ya. Si cewek Jepang nih jarang ya. Jadi momok cerita mistis ya. Iya jarang sih. Kebanyakan malah jadi inspirasi film aja, kayak geisha itu kan. Iya. Buku, film. Iya jarang ya sosok. Tapi pernah sih bang waktu itu, gue disuruh nungguin, jadi kayak kantor gue nih nyuruh vendor untuk ngasih kayak goodie bag atau kayak kaos lah gitu kan. 1.000, jadi gue harus nungguin nih. Gue nungguin sampai jam 11:30 malam. Datang dah nih pakai truk kan. Pakai truk. Mana gue sendirian kan piket. Datang pakai truk. Nah nih orang ini nih yang ngangkutnya ini nih, dia bisa ngeliat juga. Nah, ngomong dah nih sama gue di lorong itu, bang, aduh bang, apa bang, begituin kan, aduh bang, banyak banget sini bang ya. Datang ngeluh ya. Banyak banget sini bang ya. Emang banyak bang, pesennya 1.000 gue gituin kan. Bisa. Terus enggak bang, banyak bang. Gue tanya temennya nih, bang kenapa? Ya bang biasa dia nggak gituan. Posisinya emang pucet kan, pucet. Udah bang, gue bikinin teh, gue bikin kopi. Udah bang, enggak bang banyak banget bang, cewek bang sini, banyakan cewek ya. Kata dia ngomong begitu. Yang namanya kita yang punya kantor kan, misalnya kayak lingkungan situ, nutupin lah. Ya, menjaga integritas. Enggak ada bang, nggak ada. Capek kali. Enggak bang, beneran ada. Tuh tadi tuh gitu-gituin sama dia. Nah gue juga ngerasain pas dia ngomong begitu langsung kayak kayak banyak banget bang yang dateng. Karena diomongin gitu kali. Karena diomongin, betul. Berarti lo cukup ini ya, sensitif ya? Maksudnya berkali-kali diliatin, ngerasain gitu. Nah di situ di kantor itu sih bang yang lebih kayak lo nih. Kasih lihat nih. Ini ya nyata banget gitu. Padahal aslinya lu sebelumnya paling gue di ekor mata doang sih. Di ujung-ujung. Ujung-ujung kayak ngeliat nih kelibatan, pas gue nengok nggak ada. Lebih ke situ sih. Makanya pas di situ agak kaget juga gue kayak, nih kenapa nih? Gitu.
Tapi kalau pas kita lagi cerita-cerita gini, lu bisa ini nggak sih? Rasa gitu, oh ini lagi diomongin nih, nongolnya dia nih. Apa di sini biasa aja? Di sini sih paling, di sini sih bang, pohon yang ini. Iya. Tadi makanya gue dulu ke situ, kata Mbak ini kan tadi, Mbak Mita, udah situ aja mas. Gue pas gue nengok, kayak ada yang ngeliatin. Makanya kata gue, iya, makanya gue main HP aja. Gitu sih. Kalau di sini yang penunggunya galak mas. Jari saya Tet. Jangan sampai ketemu. Tapi baik. Galak tapi baik. Tadi ada yang galak, kamu udah pulang. Aduh, minum dulu Mas Andri. Aduh, biar enak nih. Oke. Tuh, tadi suka duka jadi ini ya, profesi yang harus ke kantor paling awal, pulang paling akhir. Ada yang mental nggak mas kena gituan mas? Iya langsung resign gitu. 2013 kan? Lu aja tadi lebih ke sakit sih. Oh, jadi kayak efeknya sakit. Dari officer gua mutasi ke tempat gua kan. Baru seminggu dia tuh pulang malam. Pulang malam karena posisinya dia harus di lapangan kan. Pulang malam itu posisi jam 11:30 gua udah balik tuh. Lampu sama security udah mati-matiin, dia naik nih, namanya belum tahu kan kejadian kayak gitu. Naik, nah dia udah diteriakin bang. Kayak, Nia! Itu di tangga, posisi di tangga yang tadi gua diliatin sama kuntilanak. Kuntilanak yang kayak noni-noni gitu. Posisinya di situ. Di tangga itu, jadi kayak, Nia! Terus dia nengok. Siapa sih? Turun ke bawah, besokannya nggak masuk seminggu. Anjir. Itu sih lebih ke situ. Itu sampai sekarang nggak tahu tuh sosok kayak apa yang manggil. Nggak tahu. Gitu. Anjir. Lu bayangin Cik, misalnya lu lagi di kantor nih, sendirian nih. Mas Kino lu, iya, tiba-tiba yang teriak kayak gitu. Pulang. Cikor, lempar. Jalan dong mesen. Iya. Oke kalau Itulah begitu. Pengalaman dari Mas Andri suka duka. Sehat-sehat ya Mas Andri, makasih Sehat-sehat banyak juga. udah mampir ke PMK. Lancar-lancar selalu. Thank you udah dengerin kita selalu. Ya. Akhirnya bisa ketemu. Ya. Oke, kita jumpa lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.